Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya manungkarsa, tutburi handayani. Sebagai pendidik, di depan harus memberi teladan, di tengah harus membangun ide dan gagasan, dan di belakang harus bisa memberikan motivasi dan dukungan kepada murid-muridnya. Bersama saya, Muhammad Alimi, calon guru penggerak Angkatan 8, akan menyampaikan beberapa hal mengenai Intisari Ki Hajar Dewantoro. Inilah sosok Ki Hajar Dewantoro, seorang tokoh yang mempunyai pemikiran sangat dikagumi oleh bangsa kita. Di era perkembangan teknologi abad 21 ini, lalu bagaimana pendidikan berpihak kepada peserta didik? Seiring semakin berkembangnya zaman, terjadi perubahan tingkah laku dan perilaku manusia dari masa ke masa. Hal ini juga merubah perkembangan sistem pendidikan di dunia dan di negara Indonesia pada khususnya. Sistem pendidikan adalah strategi atau metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi di dalam dirinya. Perubahan ini dapat dilihat dari perubahan sistem pendidikan yang terdiri dari pembelajaran, pengajaran, kurikulum, perkembangan peserta didik, cara belajar, alat belajar, sarana dan prasarana, serta standar kompetensi kelulusan. Sistem pendidikan yang ditekankan oleh Ki Hajar Dewantoro adalah menekankan kepada pengembangan daya, cipta, rasa, dan karsa. Peserta didik tetap harus diajarkan bagaimana menghadapi budaya asing dan mampu memegang teguh budayanya sendiri. Ada 3 hal yang menjadi pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam perkembangan dunia pendidikan ini. Yang pertama adalah pembelajaran berpusat pada anak. Pendekatan pembelajaran berpusat pada anak merupakan sistem pembelajaran yang seharusnya dibangun oleh anak tanpa harus mengandalkan pengajaran dari guru. Pembelajaran aktif di mana anak memecahkan masalah, menjawab pertanyaan, merumuskan pertanyaan mereka sendiri, berdiskusi, menjelaskan selama ada di dalam kelas. Yang kedua adalah seorang pendidik yang menuntun siswanya sesuai kodrat anak. Ki Hajar Dewantoro memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut beliau, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kodrat yang dimaksud adalah pertama, kodrat alam, yang kedua adalah kodrat zaman. Yang pertama, kodrat alam, berarti guru harus mendidik sesuai dengan budaya yang ada. Dalam proses pembelajaran, guru tidak boleh meninggalkan kebudayaan dan sosial-kultur lingkungan peserta didik. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Budi pekerti juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan
pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai guru. Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuatu kebutuhan dari tanaman-tanamannya agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda pula perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda, yang berorientasi pada anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat dan minat siswa. Tetapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan yang mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang ketiga adalah trilogi pendidikan. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, sukuri handayani. Sebagai pendidik, di depan harus memberikan teladan, di tengah harus membangun ide-ide dan gagasan, dan di belakang harus bisa memberikan motivasi dan dukungan kepada murid-muridnya. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara banyak diterapkan di segala hal perkembangan pendidikan di Indonesia. Sebagai pusat tuntunan, saya sebagai pendidik akan memberikan contoh-contoh yang baik dan menyenangkan yang dapat menggiring peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Motivasi dan dorongan untuk memberikan semangat kepada mereka agar mencintai belajar serta mendorong terbentuknya percaya diri mereka untuk tampil menyongsong abad 21. Merupakan modal awal dalam menciptakan implementasi pemikiran yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kesediaan guru menampung aspirasi siswa menjadi hal terpenting dalam menciptakan karakter terbaik dengan sebuah konsep merdeka belajar. Demikian demonstrasi konseptual yang menyiratkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.